Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dahsyat dimanapun Anda berada, senang sekali saya Bayu Oktara kembali dapat berjumpa dengan Anda. Harapan kami tentunya kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu semangat untuk gaspol, memperbanyak ilmu, amal, dan pahala tentunya hanya di Gaspol. Seperti biasa kita akan mendengarkan cerita dan juga motivasi dari guru kita Ustadz Dasat Latif. Dan hari ini yang kita bahas adalah masih dalam rangkaian Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tanggal berapa, Bu? 17. Mantap, 17 Agustus. Kita semua ingin merdeka. Salah satunya adalah merdeka secara keuangan, secara finansial, terbebas dari segala macam hutang. Dan kalau misalnya, kalau mendapatkan kebebasan finansial, yang harus kita lakukan adalah tentu berusaha. Betul nggak, Bu? Betul. Menurut Rasulullah SAW, usaha yang bisa kita lakukan adalah berdagang. Tidak sedikit dari kita harus pulang pagi, tidurnya juga cuman sebentar, bahkan begadang. Maunya sih ada berkahnya, nggak sia-sia. Itu yang akan kita bahas hari ini. Berdagang jangan cuma begadang. Kita akan segera undang Ustadz Dasat Latif untuk hadir bersama kita semua. Tapi sebelumnya perlu kami informasikan bahwa sahabat Dasat yang hadir di studio ini adalah ibu-ibu dari UMKM yang ada di sekitar Jakarta ya. Terima kasih Ibu sudah hadir semua. Dan tadi kami sudah memberikan link di Google Form untuk ikutan polling. Ada 3 pilihan, pertanyaannya adalah, jika sahabat Dasat ingin memulai berdagang, apa tujuan utamanya? Apakah A, untuk mencukupi perekonomian keluarga, ataukah B, menjadi pengusaha yang sukses, ataukah C, mengamalkan anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Silakan. Baik. Langsung sama-sama kita undang, hadir bersama kita Ustadz Dasat Latif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bayu, Ustadz Dasat, kabar? Alhamdulillah sehat walafiat. Ustadz gimana? Sehat walafiat, alhamdulillah. Ya? Wah, alhamdulillah. Meskipun melelahkan dari Makassar. Oh iya, sibuk banget Ustadz, sana Ya. kesini setiap hari. Alhamdulillah. Gitu, Tapi kalau dibawa ke lillahi ta'ala, semua nyaman. Letihnya, tidurnya, makiannya, insya Allah akan jadi pahala. Kenapa? Karena kita bekerja lillahi ta'ala. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kuncinya dasar sekali. Ya. Baik, Ustadz izin. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan salah satu pekerjaan yang dianjurkan untuk dilakukan umatnya adalah berdagang. Bunyinya kurang lebih sesungguhnya sebaik-baiknya usaha adalah berdagang. Oke. Mohon pencerahannya Pak. Soal dagang, 1. Pelajari seluruh sejarah hidup Nabi. Nabi dan Rasul yang 25. Itu sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, masa mudanya pasti ada 2 kerjanya. 1, masa remajanya adalah pengembala. Ya. Yang kedua, naik kelas pedagang. Rasulullah di bawah 12 tahun mengembala. Di atas 12 tahun kemudian berdagang. Nah, kenapa 2 pekerjaan ini, mengembala dan berdagang? Gembala itu kesabaran. 1 lari ke sini, kejar, tangkap di sini, lari lagi ke sini. Ya, kalau tidak sabar pasti melelahkan. Jadi pemimpin jangan tinggalkan sifat kesabaran. Ya, yang kedua adalah pedagang. Apa intisari dari dagang ini adalah kejujuran. Jujur itu terpercaya. Yusuf alaihissalam ketika meminta suatu jabatan, jadi tidak dilarang meminta jabatan, yang penting menguasainya.
Ya? Asal mampu dan Ya, menguasai. Yusuf alaihissalam berkata, angkat saya sebagai menteri ekonomi karena sesungguhnya saya kuat lagi terpercaya. Terpercaya itu jujur. Ya, itu ya. Ini yang pertama soal dagang. Seluruh nabi dan rasul sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, itu kerjanya dagang dan mengembala. Yang kedua, soal dagang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ternyata hidupnya lebih lama jadi pedagang daripada jadi nabi. Ya, Rasulullah jadi pedagang dari usia 12 tahun sampai usia 40 tahun. Maknanya 28 tahun. Sementara Rasulullah jadi nabi dan rasul dari 40 tahun sampai 63. 23 tahun. Berarti pekerjaan dagang ini dilakoni Rasulullah jauh lebih panjang daripada misi sebagai nabi dan rasul. Itulah sebabnya dalam Al-Quran Allah jelaskan wa ahallallahu bai'a wa harramar riba. Allah halalkan jual beli, tapi Allah haramkan riba. Hati-hati bagi para pedagang. Pintu masuknya setan itu riba. Seluruh ulama bersepakat riba itu haram. Nah, yang jadi persoalan praktek riba itu seperti apa? Tahan dulu Pak Ustadz. Ini pasti butuh penjelasan lebih jauh lagi nih. Karena pengertian riba mungkin ada perbedaan pendapat juga antar ulama mungkin ya Pak Ustadz ya. Ya. Ribanya haram, tapi pelaksanaannya bagaimana? Ya. Sebelum kita bahas lebih jauh Pak Ustadz, tadi di awal kami memberikan polling buat sahabat Dasat yang hadir di studio. Karena ini ibu-ibu semuanya pelaku UMKM nih. Yang berdagang nih Pak Ustadz. Apa itu UMKM? Usaha menengah kecil dan mikro. Jadi ada yang bisnis kuliner. Sudah menengah, kecil, mikro lagi. Maksudnya segala lapisan gitu Pak Ustadz. Jadi ada yang dagang kuliner, ada juga yang mainan. Nah jadi apa motivasi sebenarnya untuk berdagang? Hasil pollingnya pilihannya seperti ini kurang lebih Pak Ustadz. Ya. Apa tujuan utamanya? Apakah A. mencukupi perekonomian keluarga, B. menjadi pengusaha sukses, atau C. mengamalkan anjuran Rasulullah SAW? Yang paling banyak dipilih adalah mencukupi perekonomian keluarga. Mohon tanggapannya. Nah, saya mau tanya dulu nih ibu-ibu nih, lelah enggak berdagang? Lelah enggak berdagang? Lelah karena niatnya ibu ini. Mencukupi perekonomian keluarga, jadi tidak cukup kecewa. Aduh, setengah mati dari subuh sampai subuh, ya kan? Sudah kecil, minimalis lagi. Sudah mikro lagi. Yang kedua, mengamalkan anjuran Rasul. Maka insya Allah ibu begadangnya, nguleknya, ke pasarnya sambil nawar. Beda 10.000 dikelilingi satu pasar tuh. Ya kan? Semua akan jadi amal. Kenapa? Karena mengikuti sunnah Rasul. Nah kemudian yang ketiga, menjadi pengusaha sukses. Pasti capek. Karena tidak ada jaminan kita berusaha jadi sukses. Tapi kalau dia berusaha yang merdeka, tahu? Pengusaha yang merdeka, tahu? Gimana tuh Pak Ustadz? Apa ibu? Pengusaha yang merdeka itu adalah jauh dari larangan Allah. Praktek dagangnya mengikuti prototipe Rasulullah SAW. Ya Muhammad, berapa harga kainmu? Oh, saya dikasih hadiah 10 dirham. Terserah kau mau beli 10 dirham boleh, kau kasih untung saya juga boleh, yang penting saya tidak rugi. Ada dagang seperti itu di sini? Ada? Makanya lelah. Iya kan? Mana ada yang dagang seperti itu? Nabi katakan, kalau yang kita banyak kan, bos, berapa harganya ini? Oh, 10.000. Mahal betul. Itu aja modal, sama-sama kita UMKM, maka saya kasih kau modal. Padahal sudah ada untungnya. Ketika ibu bapak mengatakan modal pada satu untung, itu sudah riba. Kenapa? Menipu pembeli. Bayangkan kalau saya datang dengan membawa duit seadanya, jeripaya saya kumpul 3 bulan, saya mau beli sesuatu yang saya inginkan, lalu ternyata yang saya beli itu tipu saya, bagaimana penghasilan mau berkah? Maka orang yang berdagang seperti ini, dia dapat untung di dunia, tapi demi Allah kau tidak akan merdeka dari asap neraka. Jadi dagang itu yang merdeka adalah jauh dari praktek-praktek maksiat. Pedagang yang merdeka itu adalah mereka yang berdagang sesuai dengan perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli wa barik alaihi. Dahsyat sekali. Pak Ustadz, tapi sebenarnya saya punya pertanyaan nih. Kalau misalnya saya disuruh bos saya untuk berdagang, saya hanya ikutin arahan bos. Kalau misalnya saya nggak disuruh naikin harga sama bos saya, nanti saya dipecat. Gimana tuh?
Jangan dijawab dulu Pak Ustadz. Jangan kemana-mana sahabat Dahsyat, kami akan kembali saat lagi tentunya hanya di Gaspol. Gaspol memang. Ulama kontemporer mengatakan kalau posisi kita tidak ada pilihan, kalau saya berhenti di sini anak saya kelaparan, kalau saya berhenti di sini saya tidak bisa hidup sama sekali. Itulah disebut darurat. Tapi apa betul kondisinya darurat seperti itu? Tempat menunggu di hari tua, tempat akhir menutup masa. Oke.